Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lohrida dalam dialog Bincang hari ini. Pemirsa, isu pungutan liar atau pungli untuk tenaga kerja terus bergulir. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, para calon dan juga pelaku penipuan ini terus beraksi dengan mengiming-imingi hal manis yang nyatanya hanya sekadar janji. Bahkan, tak jarang praktik menipu calon pencari kerja tersebut juga melibatkan oknum-oknum di dalam perusahaan. Hal ini akhirnya menekan angka pengangguran di Indonesia. Lalu, bagaimana langkah yang dapat diambil untuk dapat memberantas pungutan liar? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir bersama kita narasumber Bapak Septo Kalnadi yang merupakan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan juga Transmigrasi Provinsi Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Teh. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Tentunya Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya nih ya dan berkenan kita ngobrol-ngobrol Pak di studio Sultan Sama-sama TV. Teh. Saya juga berkepentingan dalam artian sedikit banyak akan memberikan informasi kepada masyarakat harus bagaimana menghadapi yang isu-isu yang tadi itu ya. Isu yang terkait dengan pungutan liar Ya. ya. Nah, pemirsa, kita langsung aja nih berbicara tentang isu pungutan liar nih Pak. Baru-baru ini juga kan ramai tentang penipuan yang memang dilakukan oleh calo kepada 80 pencari kerja ya Pak ya. Ini letaknya di Kabupaten Serang dan atas tindak kriminal ini Pak, bahkan pelakunya ini meraup untung hingga 300 juta. Nah, tanggapan Bapak nih Pak, seperti apa? Ya, baik. Sebenarnya ini cerita lama terulang kembali ya. Cerita lama terulang kembali dan cerita-cerita itu selalu saja terjadi tetapi ujung-ujungnya menguap tanpa ada kejelasannya. Sebenarnya dalam sistem ketenagakerjaan kita baik yang di pusat, di provinsi maupun di kabupaten kota itu ada kewajiban perusahaan untuk melaporkan lowongan kerja di perusahaan yang bersangkutan kepada Dinas Tenaga Kerja. Untuk perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten kota itu melaporkannya ke Dinas Ketenagakerjaan kabupaten kota setempat. Sedangkan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di dua wilayah, misalnya Indah Kiat, ya kan, Surya Toto, itu melaporkannya ke Dinas Ketenagakerja Provinsi. Tetapi pelaporan-pelaporan itu sampai sekarang itu tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang kita atur. Karena mungkin tadi ada kepentingan-kepentingan lain atau stakeholder yang di ketenagakerjaan ini kan beberapa pihak ya. Pengusaha, serikat pekerja, kemudian aparat-aparat pemerintahan, apakah itu sipil maupun TNI Polri, yang semuanya juga memberikan kontribusi bagi perusahaan. Kemudian formasi ini juga kan karena tidak diumumkan secara terbuka, apakah ini formasi pegawai tetap, apakah ini formasi pegawai yang dimagangkan, apakah ini formasi yang dialihdayakan, outsourcing, itu tidak terbuka pada awalnya karena tidak lapor. Nah, kemudian hal ini dimanfaatkan oleh beberapa katakanlah oknum ya, kita mungkin nggak bisa juga menyebutkan nama jelas dan lain sebagainya atau pihak mana yang secara jelas, tetapi oknum-oknum inilah yang memanfaatkan. Nah, terkadang memang dari unsur-unsur yang memenuhi
syarat untuk itu menjadi satu tindak pidana terpenuhi, bila itu dilakukan, terkadang korban ini malah diancam juga akan mendapat sanksi hukum pidananya. Sehingga itu menyebabkan mereka surut untuk tidak melaporkan, akhirnya diam. Setelah diam, ya menguap. Nah, kalau untuk yang di Kabupaten Serang, yang kemarin waktu salah satunya tuh di kawasan industri di Serang Timur, 1 tahun yang lalu kita sudah turun ke lapangan dengan DPRD provinsi, dengan aparat keamanan dan lain sebagainya. Itu sudah kita minta, sudah ada kesepakatan untuk tidak terjadi lagi. Dan sekarang ini terjadi lagi. Biasanya hal itu marak, banyak hal lah. Ada yang dikelola oleh masyarakat setempat, ada yang mengatasnamakan tim pemenangan kepala desa kalau itu menyangkut pilkades gitu ya. Ada juga nanti ada tim kepala desa yang kalah atau incumbent yang kalah, dan itu tuh akan terus menyebar, bukan hanya tenaga kerjanya saja, termasuk pengolahan limbah, pengamanan lingkungan, atau CSR perusahaan, itu akan mutar seperti itu. Dan teman-teman yang tergabung dalam LSM juga terkadang juga karena ada katakanlah momen yang seperti itu, ya mereka kadang juga ingin ikut serta juga. Walaupun saya tidak menyebutkan siapa-siapa atau organisasi mananya, karena terkadang yang tadi, karena oknum itu tidak tanpa sepengetahuan organisasi utamanya gitu kan. Nah, itu terjadi. Nah, kita coba misalkan kita minta kepada masing-masing kabupaten kota bukan secepatnya, maksudnya lebih sering mengadakan job fair, itu dia, bursa kerja. Tetapi perusahaan-perusahaan juga terkadang kalau melakukan job fair, mereka diintimidasi juga. Oleh pihak siapa, Pak, memangnya? Beberapa pihak yang berkepentingan lah. Kemudian kalau ada pertanyaan misalkan, mereka orang Banten bukan sih? Kalau bicara sosok postur badan, bisa iya bisa tidak, gitu kan? Tapi kalau dilihat dari dokumen administrasi kependudukan, ya secara administrasi mereka orang setempat, punya KTP setempat, punya KK setempat. Nah, kalau sudah begini, penerbitan KK dan KTP bukan kewenangan Disnaker, jadi kan gitu ya. Jadi ini ada keterlibatan pihak lain juga ya, Pak ya, lagi dan lagi. Disinyalir begitu. Saya tidak menuduh dan lain sebagainya, tapi memang banyaklah yang berkepentingan di dalamnya. Apalagi stakeholder ketenagakerjaan itu banyak yang mungkin seksi ya, tenaga kerja ini seksi ya, sehingga banyak juga yang tertarik dan ingin menikmati apa yang terjadi seperti itu. Karena sebenarnya keprihatinan kita, terutama kita di Dinas Tenaga Kerja itu, setiap tahun PHK itu ada saja, melebihi angka 10.000 itu ada saja, di beberapa kabupaten kota ada saja. Tetapi tidak massal, karena dari 89.000 perusahaan mungkin tiap tahun juga ada. Kemudian PHK juga bukan kepada pegawai tetap. PHK itu mungkin pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dengan perusahaan alih daya atau outsourcing. Nah, berdampak kepada tenaga kerja yang dikelola oleh perusahaan alih daya ini ya terdampak untuk menjadi korban itu. Gitu. Karena juga selain penipuan yang tadi tentang tenaga kerja yang tadi juga konflik atau kasus yang diadukan ke kita yang kita tangani itu juga ada juga konflik antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan-perusahaan alih daya yang antar mereka juga bersaing, dan itu menggunakan cara-cara yang
Kalau sepak bola mungkin nggak fair play lah, Oh, oke. seperti itu ya. Nah, di pihak lain, memang kalau bicara kewenangan, terbagi kewenangan itu dengan kabupaten kota dan provinsi. Kabupaten kota lebih besar kewenangannya dalam hal perekrutan tenaga kerja seperti ini. Oh, oke. Tenaga kerja, dinas tenaga kerja kabupaten kota juga besar kewenangannya dalam pemberian izin PHK. Kabupaten kota dinas tenaga kerjanya juga punya kewenangan untuk menerima dan mengolah formasi-formasi pekerjaan di perusahaan di bawah lingkungannya. Kita prihatin karena lebih percaya kepada perusahaan-perusahaan itu, lebih percaya kepada link atau website yang tentang bursa kerja yang dikelola oleh swasta, bukan oleh pemerintah. Karena oleh pemerintah data-datanya itu selalu di-keep oleh mereka juga. Tapi mereka terkadang lebih percaya ke pihak lain di luar pemerintah. Salah satunya ya apa yang disebut dengan link itu www.jobstreet.com. Itu lebih terpercaya. Orang-orang jadi lebih banyak Ya, yang mencarinya di situ, betul. Pak, justru. Nah, di pihak lain mungkin juga terkadang perusahaan juga tahu bahwa dinas tenaga kerja itu kewenangannya itu lebih kepada bagaimana melakukan pembinaan, bagaimana melakukan sosialisasi, bagaimana melakukan pelatihan itu bagi mereka-mereka yang sudah bekerja di perusahaan itu. Sedangkan bagi mereka yang belum menjadi pekerja, dinas tenaga kerja kewenangannya bias. Kalau dibilang tidak ada ya kesannya terlalu bela diri ya gitu ya. Tapi pengawasan lowongan kerja itulah yang mereka harus laporkan dan kita harus lihat. Nah, ini yang belum berjalan dan kita sudah selalu coba. Tapi di beberapa 1-2 kabupaten kota di Banten ini secara rutin mereka melakukan melakukan job fair. Karena mereka hubungan baik dengan perusahaan dan perusahaan sudah mulai percaya untuk kepada mereka. Itu gejolaknya nggak ada. Gejolak yang mengakibatkan misalkan pencari kerja merasa ditipu dan lain sebagainya itu di daerah itu relatif tidak ada. Relatif rapi. Relatif rapi. Nah, memang kalau yang terjadi terakhir ini juga itu ya sudah di 2 tahun ini ada. Dan itu yang kita juga sudah nyampaikan kepada rekan kerja saya di daerah itu untuk coba sih dilakukan supervisi monitoring sehingga hal-hal itu tidak terjadi lagi. Gitu. Kemudian sebenarnya ini ya Pak ya, kalau misalnya kita melihat untuk penipuan tenaga kerja ini memang bukan sekali 2 kali terjadi. Dan tadi juga jemaah haji juga ditipu kan. Urusannya agama, agama ya ditipu urusannya juga, agama ini aja urusan ditipu. dunia gitu kan ya. Ya itu berarti kitanya itu yang sudah kelewat batas gitu ya. Makanya bagaimana nih memang kitanya juga perlu cermat ya Pak ya. Tadi jangan yang teriming-imingi, dan memang menariknya adalah tadi ya Pak, para korban tersebut pun memang nggak banyak yang mau melapor gitu. Betul. Karena ya udahlah katanya, ada Pak beberapa sumber yang menyatakan bahwa ya udah cuman 1 juta 2 juta mah nggak apa-apa. Tapi ya 1 juta 2 juta dari 300 orang kan bisa jadi 300 juta ya Pak. Dan begitu 300 juta itu tadi, kalaupun memang kita ketemu informasi yang boleh dikatakan sedikit valid, yang menikmatinya juga banyak orang akhirnya gitu. Karena ternyata memang ini bukan dalam internal perusahaan aja, tapi pokoknya yang punya kepentingan ya, dan kolaborasi memang lah, yang kolaborasi antar pihak A, pihak B, pihak yang terkait, yang tidak terkait, pihak yang berwenang dan tidak berwenang, itu main semua gitu kan. Benar. Jadi sebenarnya ini yang perlu dievaluasi adalah ini untuk semua sektor ya Pak ya, karena ternyata tadi semua pihak ya tadi ada oknum-oknum yang memang nanti bisa terlibat di karena dalamnya. begini juga, terkadang juga kita paham psikologi dari perusahaan misalnya. Kalau dia melakukan perekrutan secara online terbuka dan menggunakan katakanlah tes-tes tertentu berdasarkan kaidah-kaidah
penerimaan Pekerja? sumber daya manusianya, pekerjanya, insya Allah yang banyak keterima itu bukan warga sekitar perusahaan. Bukan. Nah, ini timbul Iya, masalah iya, baru iya, nantinya iya. gitu, karena terlalu dibuka online. Nah, tetapi kalau mereka menggunakan itu untuk mengakomodir pekerja-pekerja di lingkungan perusahaan, yang terjadi justru itu dimanfaatkan untuk hal yang kurang terpuji lah ya, iya. itu kurang baik. Timbul lagi masalah. Timbul lagi masalah Begitu. jadinya. Tapi pengalaman di Disnaker Provinsi juga ada beberapa rekrutmen perusahaan besar itu meminta fasilitasi kita dari mulai pendaftaran, tes 1 hari dan lain sebagainya. Walaupun ketentuan akhir ada di perusahaan, kita sudah ada 1 tahun ini ada 4 kali kita membantu itu. Ya, relatif tenang, relatif tenang. Itu adalah salah Karena satu upaya. dibukakan di situ, syarat-syaratnya juga disebutkan adalah KTP Banten misalnya. Lah yang daftar memang saudara-saudara kita yang dari Banten. Kita lakukan tes, kita terima, kita lakukan tes. Hanyalah lokasi tesnya saja di kantor kita. Oh. Hasil dan lain sebagainya kita kembalikan ke perusahaan. Dan nanti kalau sudah mendekatin hasil akhirnya, mereka melapor ke kita dan kita supervisi monitoring. Oke, nah itu baru kolaborasi yang memang baik ya Pak ya. Semestinya kan seperti itu. Gitu ya. Nah, baik Pak, kita akan break sejenak nih Pak. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.